Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dari kelas 4A SPI. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang Ratu Adil khusus sosial Perbanditan Jawa pada masa kolonial. Di bagian pertama ada perbanditan di Jawa. Perbanditan di Jawa sudah meluas sejak dahulu, baik itu di Banten, Batavia, Surakarta, dan Yogyakarta, hingga Pasuruan dan Probolinggo. Aksi perbanditan dilakukan sebagai tindakan balas dendam terhadap kolonialisme. Dalam karya sejarah Suhartono, perbanditan di saat itu ialah tindak kriminal yang berkembang di masyarakat. Dalam kajian para sejarawan disebutkan bahwa Pulau Jawa itu tak pernah tentram. Keributan dan konflik terus menjadi hingga peperangan sepanjang waktu. Perbanditan dapat diartikan sebagai merampas harta milik orang lain. Perbanditan dapat dibedakan, yaitu kriminal dan venal, yang tujuannya itu untuk mendapatkan hasil harta rampokan untuk hidup. Sedangkan bentuk perbanditan sosial model Robin Hood, yaitu melakukan perbanditan yang hasil kejahatannya itu nantinya dibagikan kepada anggota masyarakat yang miskin. Berikutnya, bandit ialah pelaku aksi kekerasan dan kriminalitas, merupakan pandangan dari pemerintah kolonial melalui hukum formal yang dilanggar oleh para bandit. Sedangkan menurut pandangan masyarakat, sebagian bandit dipandang sebagai seorang pahlawan yang berani menentang kebijakan dari pemerintah kolonial seperti sistem tanam paksa, pelaksanaan politik liberal, dan perluasan perkebunan di pedesaan. Selanjutnya, pemicu perbanditan di Jawa. Secara garis besar, pemicu dari munculnya aksi kekerasan dan kriminalitas dari para bandit ini dikarenakan keterhimpitan masyarakat secara ekonomi dan sosial, rendahnya pendapatan, serta banyaknya tuntutan kebijakan dari pemerintah kolonial menjadikan masyarakat hidup dalam kemiskinan, sehingga memaksa mereka untuk menambah pendapatan dengan cara lebih cepat, yaitu menjadi bandit. Fenomena perbanditan merupakan bentuk protes sosial akibat dari kemiskinan, penindasan, dan berbagai tekanan dari pihak kolonial. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk perbanditan. Pedesaan di era kolonial rentan atau mudah terjadinya kriminalitas. Alasannya yaitu karena tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi. Kriminalitas yang tinggi membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk berpergian. Tindakan kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan berkelompok. Dalam prakteknya, mereka tidak hanya mengambil harta saja, tapi juga seringkali merusak berbagai aset milik perusahaan yang dimiliki oleh penguasa pada saat itu. Contohnya, di beberapa tempat ditemukan perusakan terhadap kebun tebu, saluran irigasi, los tembakau, gedung, dan beberapa bangunan lain milik perusahaan. Di beberapa daerah banyak bermunculan para kecu atau orang jahat yang menjadi aktor dari perbanditan ini. Misalnya itu di Yogyakarta dan Surakarta. Sasaran perampokan adalah pihak perkebunan, pabrik, dan orang Cina. Ada juga di Batavia, sasarannya adalah para tuan tanah dan orang Cina. Selanjutnya di Probolinggo dan Pasuruan banyak terjadi pembakaran tebu dan bedeng tempat penyimpanan tembakau. Selain bentuk perbanditan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula bentuk perbanditan lain yang sedikit berbeda, yaitu perbanditan yang dikaitkan menggunakan hal mistis. Perbanditan jenis ini ditandai menggunakan adanya orang yang menjamin dirinya menjadi Ratu Adil atau utusan Tuhan dan bertujuan untuk membebaskan rakyat dari penindasan.
Contoh perbanditan jenis ini merupakan perbanditan yang dilakukan oleh Mas Zakaria dari Banten, Entong Gendut dari Batavia, dan para gerombolan kecuh pada Surakarta dan Yogyakarta. Contoh perbanditan yang dikaitkan menggunakan hal mistis itu ada di Batavia, yang dilakukan oleh Entong Gendut yang tinggal di kawasan Jatinegara. Dia melakukan aksi kekerasan kepada tuan tanah yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Entong menolak untuk melunasi hutang kepada tuan tanah. Akibatnya para tuan tanah naik pitam. Mereka kemudian meminta pemerintah kolonial bertindak dengan mengerahkan aparat keamanannya untuk menangkap Bang Entong. Ketika Entong tahu bahwa dirinya akan ditangkap, dia kemudian mengumpulkan massa untuk melawan usaha penangkapan tersebut. Maka terkumpullah sekitar 40 orang yang bersedia bergabung dengannya untuk melakukan perlawanan. Dan untuk lebih meyakinkan pengikutnya bahwa dia seorang ratu adil, maka ketika melakukan perlawanan, Entong pun membawa berbagai simbol tertentu yang dinilai punya kekuatan mistik, seperti mengibarkan bendera bergambar bulan sabit, hingga melakukan pengajian bersama dan membacakan wirid. Sikap Entong sebagai seorang ratu adil makin tampak ketika melihat cara dia melakukan perlawanan terhadap polisi kolonial yang hendak meringkusnya. Saat bertempur, dia bersama pengikutnya secara terus-menerus memekikkan teriakan Sabilillah yang artinya perang suci di jalan Allah. Dan terakhir, dampak perbanditan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial, efek dari aksi perbanditan sangat dirasakan oleh pemerintah kolonial dan pemilik perusahaan perkebunan swasta. Akibat dari maraknya perbanditan, terutama di daerah sekitar perkebunan yang menjadi sasaran para bandit dalam menjalankan aksinya, mengakibatkan banyak kematian, sehingga menimbulkan keresahan para warga terhadap tindak perbanditan semakin tinggi dan mempengaruhi rendahnya pertumbuhan penduduk di daerah perkebunan. Selanjutnya, pengaruh perbanditan dalam bidang ekonomi. Pemerintah kolonial, penguasa pribumi, dan penguasa perkebunan swasta menjadi target para bandit untuk menjalankan aksinya dengan cara mencuri uang dan barang-barang mereka kemudian dibawa kabur dan bersembunyi ke hutan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Agar lolos dari pengejaran, para bandit melakukan penyamaran menjadi anggota organisasi desa dengan para bandit lainnya. Namun, rakyat dan para petani sebagai pihak yang menerima keuntungan dari kegiatan perbanditan ini. Karena hasil dari perbanditan tersebut sebagian dibagikan kepada masyarakat miskin dan para petani, sehingga mereka dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.